Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran kama amar. Walhamdulillahi alladhi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anam الأنجم في الظلام سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral Jumu'ah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Selanjutnya marilah kita selalu mengevaluasi dan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha dengan terus-menerus untuk meraih predikat muttaqi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan selalu istiqamah menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, baik berupa ucapan, perbuatan, lahir batin, kapanpun, dimanapun kita. Dan pada saat yang bersamaan mari kita jauhi, bahkan kita benci segala apa yang dilarang dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya, baik berupa ucapan, perbuatan, lahir maupun batin. Karena segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, itulah yang pasti menyelamatkan dan membahagiakan hidup dan kehidupan kita, mulai daripada kehidupan dunia yang tidak seberapa lama ini sampai pada kehidupan abadi di akhirat kelak. Dan segala apa yang dilarang dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya, itulah yang akan menyesatkan, mencelakakan hidup dan kehidupan kita, mulai atau tidak hanya nanti di akhirat, tapi mulai daripada kehidupan dunia yang fana ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di hari-hari yang sangat mulia, di hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan al-ashrul awail, al-ashr wa layalin ashr, hari-hari 10 pertama, yaitu 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Segala amal yang diperbuat di bulan atau di awal bulan ini atau di 10 hari pertama ini adalah amal-amal yang sangat ditinggikan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari amal-amal yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, paling tidak ada 2 ibadah yang sangat dimuliakan oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pelaksanaan haji, mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala, berdiam diri di tempat yang disucikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini menjadi puncaknya adalah hari Arafah, atau di mana jamaah haji sedang wukuf, berdiam diri
Dia menjadi puncak daripada ibadah haji, tanpa ada melihat perbedaan satu dengan yang lainnya. Semua dalam posisi yang sama, berdiam diri, bertafakkur, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menanggalkan segala atribut-atribut jabatan apapun. Mereka semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada status-status yang membedakan antara mereka, kecuali hanya sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibadah kurban yang sangat dianjurkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjadi nama daripada bulan ini juga adalah, atau hari raya disebut dengan Idul Adha, hari raya kurban, hari raya penyembelihan, hari raya berbagi. Kedua ibadah ini sesungguhnya yang ditonjolkan adalah nilai pengorbanan. Bagaimana jamaah haji mengorbankan materi, mengorbankan tenaga, pikiran, waktu dan segala-galanya demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dicari kecuali hanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga penyembelihan hewan korban, mengeluarkan materi, tentu tidak sedikit, semata hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang lain, bukan untuk disebut sebagai orang yang berbagi, sebagai orang yang punya dan sebagainya. Tapi semata-mata ingin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Maka pengorbanan atau korban itu sendiri adalah badlul mali wan nafsi talaban aw raghbatan ridullah Subhanahu wa taala. Korban sesungguhnya adalah mengeluarkan, menyerahkan jiwa, raga, bahkan harta demi untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka haji betul-betul ditetapkan oleh Allah, ditegaskan oleh Allah hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan haji itu diperintahkan oleh Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hanya kepada Allah dan hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah, haji itu diwajibkan bagi siapa yang mampu untuk menempuh perjalanan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kurban. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-Hajj, "Wala yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Sungguh yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah daging dan darah yang dialirkan, melainkan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nilai takwa yang menyertai ibadah itu. Artinya ketulusan seorang hamba menyerahkan diri dan mempersembahkan segala apapun demi untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tauladan daripada keluarga Ibrahim dalam melaksanakan korban, begitu juga dalam melaksanakan manasik haji, adalah penuh dengan pengorbanan, ketulusan dan kepasrahan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun menawar, apalagi membantah, apalagi memilih-milih untuk menjalankan perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, dia jalankan dengan segala ketulusan, apapun beratnya, ringan bagi hamba yang menjalankan, yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya pengorbanan atau kurban melatih kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang hamba mesti menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perintah-perintahnya. Kalau itu perintah Allah, tidak ada jawaban kecuali sami'na wa ata'na. Tidak ada jawaban kecuali kita dengar dan selanjutnya kita jalankan tanpa ada berfikir apa yang kita peroleh, apa yang akan kita dapatkan, tapi kita pasrahkan semuanya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena demi untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita berharap, berdoa, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut seolah-olah hak-hak kita kepada Allah, tapi hak Allah kita abaikan. Yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba untuk menyerahkan diri kepadanya tanpa ada menyerah, tanpa ada pertimbangan keraguan sedikit pun, demi untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita ikrarkan
di dalam setiap salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku dan ibadahku yang lain, bahkan hidup dan matiku, semata kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikatnya seorang hamba. Kita semua tidak ada status di hadapan Allah kecuali menjadi seorang hamba yang hina dina dan hanya berbuat mempersembahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti membalas setiap apa yang kita persembahkan kepadanya dengan ketulusan dan keikhlasan kita kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah akan membeli dari hamba-hambanya yang beriman jiwa raga mereka yang mereka keluarkan, mereka kerahkan siang malam untuk taat, patuh mengikuti perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Begitu juga harta benda yang mereka belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah beli. Allah akan bayar dengan surganya. Tentu bukanlah harga yang sebanding dengan apa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang datang dan itu menjadi perintah Allah dan Rasulnya kepada kita, mari kita terima dengan segala kepasrahan diri. Islam adalah menyerahkan diri dan memasrahkan diri. Dan mari kita totalitaskan penyerahan dan penghambaan diri kita hanya semata untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala melalui spirit daripada ibadah korban maupun ibadah haji di bulan yang suci, di bulan yang mulia ini, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang saleh secara individu kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menjadi hamba-hamba yang saleh secara sosial terhadap kanan kiri kita, depan belakang kita, sehingga kita benar-benar menjadi hamba yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala, hamba yang akan diterima oleh Allah, akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang mulia, panggilan yang memuliakan, yaitu di akhir hayat kita insyaallah kita akan dipanggil oleh Allah, hamba yang betul-betul sudah menyerahkan diri dengan segala kepasrahan dan ketulusannya semata untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang adalah jiwa yang memasrahkan diri secara totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh pulang oleh Allah Subhanahu wa taala kembali untuk bertemu dan berhadapnya dengan penuh penghormatan. Allah memanggil hambanya yang betul-betul telah berserah diri secara totalitas, baik melalui jiwa raganya maupun harta benda, bahkan apapun yang melekat pada dirinya, semua dia persembahkan secara tulus kepada Allah Subhanahu wa taala demi untuk mendapatkan ridhonya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang bening untuk mendapatkan, untuk memilah dari segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan. Tidak ada kata yang kita ucapkan setiap perintah Allah dan Rasulnya kecuali kata-kata sami'na wa ata'na demi untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala asyrafil 'arabi wal 'ajam, imami Makkah wal Madinati wal Haram, Sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana wa uswatana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi kiram. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa lazimul khairat
wajtanibul manhiyat allati hiya alamatut taqwa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma azzana bi ta'atik wa la tudillana bi ma'siyatik. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.